Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita bab Ritha atau Rathan Nabi SAW Sa'ad bin Khawlah. Bab Nabi SAW Ratha atau Ritha artinya merasa sedih. Dengan kematian Sa'ad bin Khawlah. Artinya ibu-ibu sekalian, Imam Bukhari ingin memberikan kepada kita pemahaman sebatas kita bersedih, ya, dan kematian seseorang itu diperbolehkan. Bab hadis 626. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' wa ana bi Makkah min waja'il ishtadda bi ashfaitu minhu 'ala al-maut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW menjengukku di tahun Haji Wada, dan aku waktu itu berada di Makkah. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ikut Haji Wada, kemudian Sa'ad pun sakit, ya, di Makkah. Min waja'in ishtadda bi, karena sakit yang menimpaku berat, yang aku mengira aku akan mati padanya. Wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha, dan ia tidak suka untuk meninggal di tempat atau di negeri yang ia berhijrah darinya. Karena kan para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, para kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Faqultu inni qad balagha bi min al-waja' ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun wahidah. Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, penyakitku ini sebagaimana engkau lihat sudah berat. Kan aku punya harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak wanitaku, satu orang. Usi bimali kulli, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku, hai Rasulullah? Qala la, tidak boleh, kata Rasulullah. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali wa atruku thuluts? Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku, wahai Rasulullah, dan 1/3-nya untuk diwariskan? Kata Rasulullah, la, tidak boleh.
Fabisyartur, bagaimana kalau aku sedekahkan setengah hartaku, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu fa'usi bitsulus, bagaimana kalau aku berwasiat agar sepertiga hartaku nanti disedekahkan, hai Rasulullah? 2/3 untuk diwariskan. Qala as-sulus was-sulus katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga juga kebanyakan, sudah banyak, kata Rasulullah. Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aidihim. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan dengan sebuah infak yang kamu harapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala padanya. Hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu sedekah buat kamu. Thumma wada'a yadahu ala jabhatihi, thumma masaha yadahu ala wajhi wa batni. Kemudian Rasulullah pun meletakkan tangannya di jidatnya. Kemudian beliau mengusap tangannya di atas wajahku dan perutku. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Fama ziltu ajidu burdahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Dan sampai hari ini aku masih merasakan dinginnya tangan beliau di hatiku. Faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi? Wa fi riwayatin, ud'u Allah alla yaruddani ala aqabi. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku? Dalam satu riwayat, doakanlah kepada Allah agar aku tidak dikembalikan ke belakang, ya Rasulullah. Artinya saat tidak ingin mati di Mekkah, ya. Qal innaka lan tukhallaf fata'malu amalan salihan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau tidaklah akan ditinggalkan. Kalau kamu mengamalkan suatu amalan yang saleh yang kamu mengharapkan padanya wajah Allah, kecuali bertambahlah derajat dan ketinggian derajatmu. Tsumma la'allaka an tukhallaf, dan barangkali ya kamu akan dipanjangkan umurmu. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun, sampai ada suatu kaum yang mengambil manfaat dari kamu sementara yang lainnya malah termudarati. Allahumma amdir li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, terimalah hijrahnya para sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Namun yang sedih itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Qala Sa'ad yarsillahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Rasulullah SAW merasa sedih karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di kota Makkah.
Ya karena kan orang-orang yang sudah hijrah, ya sangat tidak bagus kalau balik lagi kemana? Ke tempat yang dulu ia tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada, apakah Rasulullah SAW tinggal di Mekah? Tidak. Tapi tetap pulang ke kota Madinah. Ya, walaupun Mekah lebih utama di sisi Allah daripada kota Madinah. Baik ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita ambil faedah. Saya ambil faedahnya dari kitab Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Faedah yang pertama, tushra'u ziyaratul marid lil imam faman dunahu. Disyariatkan seorang pemimpin ataupun yang lainnya untuk menjenguk orang sakit. Ya. Yang menjenguk orang sakit itu pahalanya besar ibu-ibu, sebagaimana pernah kita sampaikan ya. Bahkan dalam hadis, orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi. Didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan orang yang menjenguk orang sakit di sore hari, didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah. Wa kana fi khurfatin min khurafal jannah, kata Rasulullah SAW. Dan ia berada di dalam taman-taman buah surga. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata menjenguk orang sakit itu, Bu, didoakan oleh berapa ribu? 70.000 malaikat, bayangkan. Kalau ibu ingin didoakan oleh 70.000 malaikat, jenguklah orang sakit, Bu. Namun orang sakit seperti apa yang perlu kita jenguk, kata Syekh Utsaimin, itu sakit yang membuat dia tidak bisa keluar rumah. Adapun kalau dia sakit tapi jalan-jalan, ya enggak lah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di hari kiamat, Pak, Bu, Allah nanti akan bertanya kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Allah berfirman kepada seorang hamba, "Ya abdi, inni marid." Hai hambaku, aku sakit. Kata si hamba, "Kaifa tamartu anta rabbul alamin?" Bagaimana engkau sakit? Engkau kan ya Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Inna abdi marid. Sesungguhnya hambaku waktu di dunia ada yang sakit. Seandainya kamu jenguk dia, kamu akan dapatkan aku di sisinya, kata Allah. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Jadi menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan, Bu. Cuma adabnya harus diperhatikan ya. Adabnya jangan sampai berlama-lamaan, ganggu. Iya. Kemudian juga ketika kita menjenguk orang sakit, Bu, usahakan kita meruqyah dia. Seperti di sini Rasulullah SAW meruqyah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Rasulullah SAW mengusap wajahnya, mengusap perutnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Allah, sembuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas." Iya. Jadi kalau ibu misalnya menjenguk teman ibu yang sedang sakit, ya, ibu pegang tuh bagian yang sakitnya, kemudian ibu ruqyah. Ya, misalnya dengan doa, "Adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama." Atau misalnya ibu bacakan surat Al-Fatihah, atau ibu bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Atau bisa juga pakai ludah kita kalau nggak jijik. Karena Rasulullah SAW pernah ya, beliau jarinya diludahi, kemudian ditempelkan ke tanah
Setelah ditempelkan ke tanah, ditempelkan ke bagian yang sakit. Ya. Apa kata Rasulullah? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi mariduna biizni rabbina. Ya. Itu insya Allah, Bu, biiznillah cepat sembuhnya. Iya. Tapi kalau orang sakitnya merasa jijik ya jangan. Soalnya pakai ludah kita kan tempel ke tanah, kemudian tempelkan ke yang sakit. Rasulullah pernah melakukan itu. Iya. Faedah yang kedua, yajuzu dzikrul marad li gharadin sahih bin nahwi talabi dawa'in aw du'a'i rajulin salihin bihaitsu la yuqtaranu bidzalika syai'un min at-tabarrum wa 'adamu ridha. Boleh saat kita dijenguk kita menyebutkan sakit kita apa, jika tujuannya benar. Misalnya tujuannya untuk supaya bisa mencari obatnya, atau supaya didoakan oleh orang soleh. Tapi dengan syarat, tidak disertai dengan apa? Kata-kata yang menunjukkan seakan kita tidak ridho. Iya. Jadi kalau misalnya kita dijenguk, kemudian kita bilang, ya Allah, saya panasnya luar biasa ini. Sebatas menyebutkan sakit saja nggak masalah. Pernah Aisyah sakit kepala. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu Rasulullah Aisyah berkata, wa ra'sa, aduh sakit kepala aku. Ya, artinya sebatas begitu saja nggak masalah. Selama tidak menunjukkan ketidakridhoan kita kepada apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apalagi kalau misalnya kita sebutkan sakitnya kepada dokter untuk tujuan supaya diobati, ya seperti itu nggak masalah, ya. Faedah selanjutnya, jawazu wad'il yad ala jabhatil marid wa masaha wajhahu wa masahal ad alladhi yu'limuhu. Bolehnya kita yang mengunjungi orang sakit memegang jidat orang sakit, atau kita usap wajahnya, atau kita usap bagian yang sakitnya itu. Ya. Wal fashu lahu fi thulil umur, dan memberikan kabar gembira bahwa umurnya insya Allah panjang. Artinya ketika kita menjenguk, Bu, memberikan kabar gembira, insya Allah ini penyakitnya ringan kok, insya Allah. Iya. Karena kata-kata dan ucapan yang menyenangkan itu insya Allah, Bu, membantu dia untuk lebih kuat. Iya. Faedah yang keempat, as-sawabu fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtigha'i mardatillah. Bahwa infak dan sedekah itu berpahala dengan syarat apa? Kalau mengharapkan wajah Allah saja. Makanya kata Rasulullah kepada saat innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Engkau tidaklah berinfak dengan sebuah infak yang engkau mengharapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu diberikan pahala dengannya. Jadi sedekah kita, Bu, dapat pahalanya kalau niatnya benar.
Niatnya karena apa? Karena Allah. Tapi kalau kita sedekahnya niatnya karena pengen diganti di dunia, yang gak dikasih pahala lah. Ibu misalnya mensedekahkan mobil Vios dengan niat mudah-mudahan diganti Camry. Niatnya udah gak benar, Bu. Ini namanya bukan niat karena Allah. Ini namanya niat karena dunia. Ya. Yang kayak ginian menyebabkan sedekah kita percuma. Gak dikasih sama Allah pahala. Bagaimana Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada dia apa yang diinginkan tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal amal perbuatannya, sia-sia usahanya. Percuma. Kalau ternyata kita sedekah niatnya hanya mengharapkan dunia saja. Jadi sedekah itu usahakan, Bu, yang benar-benar karena Allah sudah. Dan jangan khawatir tidak diganti sama Allah, pasti Allah ganti. Ya, itu sudah janji Allah, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, Bu. Ibahatu jam'il mal bisyartihi min wajhin halal. Bolehnya mengumpulkan harta dengan syarat, dengan cara yang halal. Dan dikeluarkan sedekahnya, zakatnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas berkata apa? Wa ana dumal, aku punya harta ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat yang kaya raya, Bu. Banyaklah sahabat yang kaya raya, Bu. Banyak. Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Iya. Dan Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa dunia itu kata Rasulullah untuk 4 orang. Yang pertama, orang yang diberikan padanya apa? Ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia sambung silaturahim, dan ia pun mengeluarkan hak hartanya berupa zakat. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Oh, Masya Allah. Ternyata yang paling utama yang punya harta dan punya ilmu. Maka disebutkan dalam hadis, ni'mal mal lirrajul salih. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang soleh. Sebab kalau harta itu dimiliki orang soleh, Bu, manfaat. Buat sedekah, buat bantu orang susah, buat bantu dakwah, buat nyebarkan ilmu. Tapi kalau harta dimiliki oleh orang yang gak soleh, wah, musibah. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Bapak, al-wasiyah la tajuzu bi akthar min ats-thuluts. Jadi kalau wasiat itu nanti dibagikannya setelah meninggal dunia. Ya. Namun kata Rasulullah SAW dalam hadis apa? La wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat dengan harta untuk ahli waris, nggak boleh.
Contoh misalnya begini, saya berwasiat kalau udah meninggal, rumah saya yang di sana itu buat anak yang pertama. Nggak boleh, haram. Nggak sah. Wasiat seperti ini tidak sah. Iya. Jadi wasiat itu sahnya buat siapa? Buat selain ahli waris. Contoh misalnya, ibu punya anak angkat. Tahu kan anak angkat? Bukan anak yang sudah diangkat-angkat ya. Ibu ngangkat anak misalnya, karena ibu nggak punya anak, makanya ibu ngadopsi anak. Ibu pelihara dari kecil, karena anak ini anak yatim misalnya. Yang namanya anak angkat dapat warisan nggak, Pak? Nggak dapat. Ibu mikir gimana supaya anak angkat saya ini dapat ya dari harta saya. Caranya dengan wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tidak boleh misalnya ibu berkata, separuh harta saya buat anak angkat saya. Nggak boleh. Kalau ada orang yang berwasiat seperti itu, ya separuh harta saya buat anak angkat saya, maka yang diberikan hanya 1/3 saja. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini tidak memberikan izin. Kata Sa'ad, hai Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekahkan separuh hartaku? Kata Rasulullah, tidak boleh. Lah. Ya. Nah ini Bu, ini namanya wasiat ya. Bedanya dengan hibah, kalau hibah ketika kita hidup sudah kita kasihkan ke orangnya. Adapun wasiat nanti setelah kita meninggal dunia. Wasiat namanya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini Ibu-ibu. Al-infaqu 'alal iyal fihi ajrun. Berinfak kepada keluarga itu pahalanya besar. Bahkan lebih utama daripada infak atau sedekah yang sunnah. Sebagai sungguh dalam hadis ya, dinarun anfaqtahu 'ala fuqara wal masakin wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajra dinarun alladhi anfaqtahu 'ala ahlik atau kama qala. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan buat keluarga kamu, yang paling besar pahalanya kata Rasulullah SAW, dinar yang kamu infakkan buat keluarga kamu. Kenapa Bu? Karena memberi nafkah keluarga itu hukumnya wajib. Ya, memberi nafkah keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Siapa yang punya kewajiban memberi nafkah? Ya suami sebagai kepala rumah tangga. Kalau istri ada kewajiban memberi nafkah suami enggak? Enggak ada kewajiban. Iya. Jadi kalau misalnya suaminya modal dengkul gitu, istrinya kaya raya, apakah istri punya kewajiban untuk menafkahi suami? Tidak ada kewajiban. Tapi kalau istrinya mau berbuat berbaik hati, mau ngasih ke suaminya, maka itu jadi sedekah. Pahalanya 2. Karena pernah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita ya mau bersedekah. Rupanya suaminya berkata, aku suamimu yang paling berhak kamu kasih sedekah. Rupanya istrinya merasa heran, loh kok suami? Akhirnya pergi dia ke Rasulullah SAW. Bertanya, apa kata Rasulullah? Benar suamimu itu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian ya, jadi memberi nafkah kepada keluarga pahalanya lebih besar daripada infak atau sedekah yang sifatnya sunnah.
Faedah selanjutnya, a'malul bir wa ta'ah allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fi tsawabi wal ajri maqamaha. Bahwa amal kebaikan dan ketaatan yang tidak mungkin kita dapatkan, hendaklah kita cari amal lain ya yang semisal. Artinya kalau kita tidak mampu melakukan suatu amal perbuatan, coba kita cari amal lain yang setara nilainya. Contoh misalnya, ibu-ibu gak mampu haji karena gak ada duit. Teman saya pergi haji, saya gak bisa. Nah, pada waktu itu kita harus berpikir, apa ada amal yang pahalanya setara dengan haji? Itu kita cari. Ada nggak amal yang pahalanya setara dengan haji? Ada. Ya. Di antaranya menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau dilaksanakannya berjamaah di masjid. Pahalanya besar sekali itu, Pak. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pergi ke masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, tidak ada niatnya kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, illa raja'at bi ajril hajj, maka ia pulang membawa pahala haji. Taman hajjatuhu, sempurna hajinya. Masya Allah. Iya. Berarti kalau gitu gak usah pergi haji dong Ustadz. Ya bukan begitu maksudnya, Pak. Iya. Artinya ini amalan Masya Allah besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang niatnya benar. Faedah selanjutnya, al-hathu ala silatul rahim wal ihsan ilal aqarib. Wa anna silatal aqrab afdal min silatil ab'ad. Anjuran untuk menyambung silaturahim. Ibu-ibu, silaturahim itu apa sih artinya, Bu? Silaturahim dan silaturahmi sama aja ya. Nggak ada bedanya. Artinya menyambung orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Jadi silaturahim itu hanya untuk kerabat saja. Kalau orang Indonesia menggunakan kata silaturahim itu juga bukan buat kerabat, Pak. Ada yang WA ke saya, Ustadz, sore ini boleh nggak saya silaturahim sama antum? Hah? Saya lihat, siapa ini yang nggak kenal, kerabat bukan? Ya. Ya akhi, silaturahim itu hanya untuk keluarga yang ada hubungan rahim dengan kita, baik kakak, misalnya adik, paman, ada hubungan rahim dengan kita. Adapun kalau nggak ada hubungan rahim, ya bukan silaturahim namanya. Jadi kalau sama teman kita ngomongnya apa dong? Bilangnya apa? Mau ziarah kubur dong. Ya berkunjung lah gitu. Boleh nggak saya berkunjung? Ya. Di silaturahim itu, Bu, ya hanya untuk karib kerabat. Nah, silaturahim itu hukumnya wajib. Menjaga silaturahim hukumnya wajib. Memutuskan silaturahim dosa besar. Karena kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga qati'. Siapa itu qati'? Yang memutuskan silaturahim.
Nggak boleh memutuskan silaturahim itu, ibu-ibu sekalian. Ya. Dan menyambung silaturahim itu, Bu, Masya Allah ya. Kata Rasulullah, man arada an yuwassa' lahu fi rizqihi wa yunassa' lahu fi umurihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Faedah selanjutnya, ibu-ibu. Man unaqlil mayit min baladin ila akhar. Apabila seseorang mati di suatu tempat, di suatu negeri, di suatu negara, maka hendaklah ia dikuburkan di negara tersebut dan tidak boleh dipindahkan ke negara lain. Idh law kana dzalika masyru'an la amara binaqli Sa'ad bin Khawlah wa lam yarsilahu. Sebab kalau memindahkan mayat dari satu negara ke negara lain itu boleh, tentu Rasulullah SAW akan menyuruh supaya jenazah Sa'ad bin Khawlah dibawa ke kota Madinah untuk dikuburkan di kota Madinah. Sehingga Rasulullah tidak perlu menyayangkan Sa'ad bin Khawlah. Karena Sa'ad bin Khawlah kan meninggal di kota Mekah. Dan Rasulullah menyayangkan. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang meninggal di suatu negara, ya udah dikuburkan di sana. Kalau kebiasaan kita kan di masyarakat, Bu, ya keluarganya minta jenazahnya dibalikin. Ini nggak sesuai dengan syariat. Iya. Faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan kaidah saddu dzari'ah. Menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang terlarang. Dari mana? Yaitu dari doa Rasulullah SAW kepada Sa'ad. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, ya, terimalah hijrah para sahabatku dan pertahankanlah. Jangan engkau kembalikan mereka ke tempat mereka semula. Li'alla yatadara' bil marad ahadun li'ajli hubbil watan wad diyar. Rasulullah mengucapkan ini supaya tidak dijadikan alasan, kata beliau. Gara-gara sakit akhirnya dia pengen balik lagi ke negeri asalnya. Padahal dia sudah hijrah. Ya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini. Taqyidu mutlaqil Quran bis sunnah. Hadis ini mengikat kemutlakan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran dalam surat An-Nisa menyebutkan tentang wasiat secara mutlak. Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Yusi biha audain. Bahwa harta warisan itu dibagikan kapan? Setelah dikeluarkan wasiat atau setelah dibayarkan hutang. Nah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita batasan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya. Wujubun nazar fi masalihil warathah wa mura'atil adl bainahum. Wajibnya memperhatikan kemaslahatan ahli waris
dan bersikap adil di antara mereka. Jangan sampai ya kita halangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, nggak boleh. Kadang ada orang mikir gini, Bu, gimana supaya harta saya setelah meninggal hanya didapatkan buat anak-anak saya aja ya. Yang lain nggak boleh dapat. Ya, akhirnya dia pun menulis surat hibah bahwa harta saya ini untuk anak-anak saya seluruhnya. Nah, seperti ini nggak boleh. Sudahlah, itu wasiat yang tidak sesuai syariat. Sudah, itu tujuannya untuk menghalangi yang lain untuk dapat apa? Warisan. Nggak boleh. Iya. Baik Ibu-Ibu sekalian, kita lanjutkan bab berikutnya Ibu-Ibu. Bab ma yunha minal halq indal musibah. Bab larangan membocak kepala saat ditimpa musibah. Maksudnya musibah di sini, Bu, musibah yang menghampiri kita berupa kematian. Terus gara-garanya ada keluarga kita yang mati, kemudian kita botak kepala kita. Ini nggak boleh. Adapun kalau misalnya musibahnya gara-gara banyak kutu di kepala, ya nggak masalah. Iya. Hadis 207. An Abi Burdah bin Abi Musa qala waji'a Abu Musa waja'an fawushi'a alaihi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah SAW inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Abu Musa al-Ash'ari pernah sakit sampai pingsan. Dan waktu itu kepala Abu Musa berada di pangkuan seorang wanita dari keluarganya. Melihat Abu Musa pingsan, si wanita ini teriak-teriak. Dan Abu Musa tidak bisa menjawab apa-apa. Ketika Abu Musa telah sadar, Abu Musa berkata, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang teriak-teriak karena kematian. Wal haliqah, dan dari orang yang menggundul kepalanya karena kematian itu. Wasyaqqah, dan dari orang yang merobek kantongnya ya karena kematian itu, Bu. Di sini Ibu-ibu kita ambil faedah, Bu, bahwa seorang kepala rumah tangga wajib mengajarkan keluarganya tentang hal-hal yang terlarang, apalagi saat kematian. Iya. Maka dari itu, ibu atau bapak misalnya ketika sedang sakit, ingatkan kepada keluarga, nanti kalau bapak sakit, jangan sampai ada yang teriak-teriak, jangan sampai ada yang meratap. Karena itu diharamkan oleh Allah. Kasih wasiat begitu, Pak. Karena kan sudah lewat hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda, innal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih.
Sesungguhnya mayat itu diazab gara-gara ditangisi oleh keluarganya. Ya. Jadi kalau kita sakit itu kita bilang ke keluarga kita, nanti kalau aku meninggal jangan ditangisi, jangan. Iya. Sabar kalian. Semua orang pasti meninggal. Semua orang pasti akan merasakan kematian. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan hendaknya kita berlepas diri dari setiap orang yang Rasulullah berlepas diri darinya. Ya. Kata Abu Burdah, kata Abu Musa al-Asy'ari apa? Sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah berlepas diri darinya. Rasulullah berlepas diri dari wanita yang teriak saat kematian keluarganya, atau yang menggundul rambutnya saat kematian, atau yang menyobek-nyobek kantongnya, bajunya, jambak-jambak rambutnya, artinya yang meratap. Rasulullah SAW berlepas diri, Bu, dari orang-orang yang meratap gitu. Ya. Demikian pula Rasulullah berlepas diri dari kaum musyrikin. Berlepas diri dari segala macam penyimpangan-penyimpangan syariat. Maka kita pun demikian, ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, haramnya meratap. Haramnya berteriak-teriak saat ada kematian. Demikian pula haramnya menggundul rambut saat ketika ada kematian. Semua itu dilarang. Bab yang ke-38, bab laisa minna man darabal khudud. Bab bukan golongan kami orang yang memukul pipi karena meratap. Dan sudah disebutkan hadis yang telah lewat. Bab ma yunha minal wail wa da'wal jahiliyah indal musibah. Bab larangan mendoakan wail, kecelakaan, dan seruan-seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Dan hadisnya juga sama di hadis Abdullah Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang memukul pipi, yang menyobek-nyobek kantong, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, maksudnya meratap. Ya, maksudnya meratap, ibu-ibu sekalian. Itu semua dilarang, haram hukumnya, Bu. Bab masuk ke yang ke-40, bab man jalasa indal musibah yu'rafu fihil huznu. Bab orang yang duduk saat ditimpa musibah kematian dan terlihat sedih. Artinya seperti ini boleh tidak? Boleh, sebatas terlihat sedih atau berlinang air mata. Tidak disebutkan di sini hadisnya, kita akan bacakan hadisnya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya qala akhbaratni Amrah qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatlu ibni Harithah wa Ja'far wa ibni Rawahah jalasa yu'rafu fihi al-huznu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika datang kepada Nabi SAW berita bahwa Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah terbunuh di medan perang, Rasulullah duduk dan terlihat di wajahnya kesedihan.
Wa ana anzuru min sa'iril bab, yashaqqil bab. Dan aku melihat itu, kata Aisyah, dari celah pintu. Fa'atahu rajulun faqala inna nisa'a Ja'far wa dzakara buka'ahunna. Lalu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa istri-istri Ja'far mereka menangis dengan kencang. Fa'amarahu an yanhahunna. Maka Rasulullah pun menyuruh agar melarang para wanita itu untuk menangis dengan teriak-teriak. Fadhahab, pergilah orang itu. Summa atlahu thaniyah. Summa yut'inahu faqala inhahunna. Kemudian datanglah orang itu kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa mereka tetap saja nangis. Kata Rasulullah, larang mereka. Fa'atahu thalithah. Setelah dilarang, gak mau juga, datang lagi ke Rasulullah. Faqala wallahi laqad ghalabnana ya Rasulullah. Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, kami kalah sama mereka, ya Rasulullah. Kami sudah melarang. Faja'amat anhu qal fahthu fi afwahihinna turab. Aisyah berkata, maka Rasulullah pun marah dan bersabda, taburkan ke mulut mereka itu tanah. Faqultu argamallahu anfak. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah SAW. Walam tatruk Rasulullah SAW minal ana. Lalu aku berkata kepada orang itu, kenapa kamu tidak melaksanakan perintah Rasul? Dan kamu biarkan Rasul sedang sedih begitu. Yang bebas sekalian. Jadi ini hadisnya di situ Rasulullah SAW ketika mendengar berita. Kan waktu itu kan Rasulullah SAW mengirim pasukan dalam perang Mu'tah. Namanya Ghazwatul Mu'tah. Di mana Rasulullah SAW menunjuk 3 orang. Yang pertama Zaid bin Thabit. Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah meninggal, terbunuh di medan perang, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far mati juga di medan perang, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, ketika terjadi perang, itu kan perang melawan Romawi waktu itu. Pokoknya 3-tiganya meninggal. Sehingga kaum muslimin tidak punya komandan, panglima perang. Melihat itu akhirnya Khalid bin Walid langsung mengambil bendera. Kemudian Khalid bin Walid pun mengatur siasat supaya kaum muslimin selamat. Karena waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Sementara pasukan Romawi jumlahnya ratusan ribu. Gak seimbang. Akhirnya Khalid bin Walid dengan kecerdasan beliau dalam peperangannya itu berhasil menyelamatkan kaum muslimin dan pulang ke kota Madinah dengan selamat. Maka Rasulullah pun menyebutnya bahwa Khalid bin Walid itu saifun min suyufillah, salah satu pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini yang diinginkan Imam Bukhari di situ. Jadi ketika Rasulullah mendengar berita kematian 3 orang tadi, Rasulullah pun duduk, terlihat sedih di wajahnya. Berarti seperti ini boleh tidak, Pak? Boleh, sebatas sedih saja sih nggak masalah. Rupanya dikabarkan kepada Rasulullah SAW, istri keluarga wanita keluarga Ja'far pada nangis merata. Maka Rasulullah pun menyuruh larang mereka.
Udah dilarang nggak, tetap aja kekeh. Laranglah mereka. Sampai akhirnya Rasulullah marah. Ya, taburkan itu tanah ke mulut-mulut mereka itu, kata Rasulullah SAW. Itu menunjukkan ibu-ibu meratap itu tidak boleh. Sabar. Nggak boleh kita ketika misalnya ibu melihat suami meninggal langsung teriak-teriak, oh, cerit-cerit, nggak boleh. Sabar, sabar. Sebatas berlinang air mata saja boleh, nggak apa-apa. Sebatas sedih boleh. Mereka sampai teriak-teriak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, sekira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.